Ingat, jantung dibagi menjadi kranial dan kaudal. Yang kranial tuh yang lengkungannya tuh lengkung segitu ya, selengkung itu. Ini kalau dia kaudal tuh dia lurus. Kranial, kaudal. Kranial selalu identik dengan kanan. Kanan baik itu atrium dextra dan ventricle dextra. Sedangkan yang kaudal dia selalu identik dengan atrium dan ventricle sinistra. Ini. Jadi atrium itu cuma segini aja. Jadi di bawah dari corpus adiposum itu adalah atrium, sisa ke bawah ini adalah ventricle ini. Makanya di sini disebut sebagai tepian. Margo ventricularis dextra, tepian dari ventricle dextra. Kalau yang di kanan margo ventricularis sinistra. Margo itu artinya tepian. Jantung dibagi menjadi apex sama basis. Apex itu puncaknya ini apex cordis. Jadi di atas nih yang ada pembuluh banyak serta atrium itu namanya basis cordis. Basis cordis. Jadi yang ditusuk semua ini adalah pembuluh-pembuluh ya. Pembuluh dari jantung, sedangkan jantung dibagi menjadi dua fasies. Ada fasies auricularis, jadi auricula yang paling besar, auricula yang paling kelihatan itu adalah fasies auricularis. Ini selalu ada di tampang kiri, sinistra, karena itu di kepala, ekor, badan kiri, badan kanan. Otomatis ini adalah fasies auricularis. Yang di samping adalah fasies atrialis. Fasies auricularis sama fasies atrialis. Oke, sampai sana paham? Paham. Sip. Jadi kita lanjut. Untuk di fasies auricularis itu selalu terlihat yang namanya arteri truncus pulmonalis. Jadi ini adalah arteri truncus pulmonalis. Arteri truncus pulmonalis. Oke, sedangkan kalau untuk di fasies atrialis itu selalu kelihatan vena cava cranial. Jadi ini vena cava cranial. Kalau ini vena cava caudal. Jadi vena cava caudal itu adalah membawa darah dari kaki ya, kaki abdomen ke jantung. Sedangkan kalau vena cava cranial itu membawa darah dari seluruh tubuh, tepatnya dari kepala, leher sampai toraks. Jadi darah dari atas, darah dari bawah ini. Dia akan masuk ke atrium kanan, atrium dextra tanpa melalui katup. Jadi vena cava itu tidak ada valva, tidak ada katup. Vena cava itu tidak ada valva, tidak ada katup. Jadi darah dari atrium kanan dia akan melewati lubang di antara atrium kanan dan kiri, itu namanya ostium. Ostium itu lubang. Ostium atrioventricularis valva tricuspidalis. Karena kanan itu trikus ya. Oke, darah dari ventrikel kanan ini akan didorong keluar nih ya, didorong. Kan dari sini ventrikel kanan dorong sini ke truncus pulmonalis gitu. Truncus pulmonalis melewati ini namanya conus arteriosus. Ini conus arteriosus. Conus arteriosus merupakan asal muasal dari arteri truncus pulmonalis. Jadi pembuluh yang keluar dari ventrikel kanan itu adalah truncus. Pembuluh yang masuk ke atrium kanan itu adalah vena cava cranialis. Sampai sana? Gimana? Ada pertanyaan? Kak, itu kan dia truncusnya di atas, berarti ada saluran yang dia nggak ngelewatin atrium kanan. Ada, nanti kita lihat di dalamnya. Ada. Oke, jadi setelah dari sana, ini kan mereka ada katup nih di antara atrium kanan dan ventrikel kanan tuh katup tricuspidalis. Sedangkan di antara ventrikel kanan dan juga truncus ini juga ada katup juga, valva. Jadi sini sistemnya adalah buka tutup. Gitu. Kenapa dia sistem buka tutup? Karena untuk mencegah adanya peredaran darah balik. Jadi biar jantungnya nggak bocor deh. Oke, jantung yang tepatnya di truncus pulmonalis, darah akan dibawa ke paru-paru, ke pulmo. Ke pulmonalis dia mengalami oksigenasi. Jadi pertukaran darah dari CO2 menjadi O2. Dari sini ya, berarti dari arteri. Arteri itu adalah pembuluh yang keluar dari jantung. Kalau vena itu adalah pembuluh balik. Balik kemana dia? Balik ke jantung. Jadi paru-paru, darah dari paru-paru itu akan masuk ke jantung melalui
vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu letaknya di atas dari atrium sinistra. Ini atrium kiri ya. Jadi vena pulmonalis. Sebelum ke vena pulmonalis dia melewati lubang kecil-kecil ini. Jadi ini namanya foramina venarum minimarum. Foramina venarum minimarum, sama ada lubang kecil lagi nih di sampingnya. Ini namanya vena azygos sinistra. Vena azygos sinistra. Baru dia ke vena cava pulmonalis atau vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra, atrium kiri. Sudah? Dari atrium kiri dia akan melewati lubang namanya ostium atrioventricularis valva bicuspidalis. Karena di kiri bicuspidalis, baru dia menuju ke ventricle kiri. Dari ventricle kiri, darah sudah siap untuk disebarkan ke seluruh tubuh melewati aorta. Jadi yang paling besar ini adalah aorta. Ini aorta ya. Aorta, salurannya dalam tuh ada bagian namanya sinus aorta, sama yang ke atas nanti dia akan bawa darah ke atas, ke bagian tubuh atas itu namanya arcus lengkungan ya, arcus aorta descendens. Yang ke bawah baru arcus aorta ascendens atau aorta ascendens aja. Aorta, dari aorta ini juga akan mencabangkan darah yang akan dibawa ke kaki. Ini namanya truncus brachiocephalica. Yang besar ini truncus brachiocephalica. Kemudian ini ada arteri subsclavia dextra, yang ini sinistra. Arteri subsclavia sinistra et dextra. Itu artinya dan. Oke. Ini masih vena cava kranial. Dua itu Kak Bin? Iya, dua ini vena cava kranial. Vena cava kranial yang bawa darah dari seluruh tubuh, tepatnya tubuh bagian atas ya, kepala sampai torak. Sedangkan yang di belakang ini baru, ini masih truncus ini masih truncus pulmonalis. Kenapa pulmo? Ini dia dekat dengan paru, ini paru loh. Jadi kan di mana ada truncus sampai ada paru. Ya, karena dia akan mengalami proses oksigenasi. Jadi paru tuh nempel sama jantung. Ini baru vena pulmonalis. Kita ulang lagi pembuluhnya. Ada aorta, kemudian ada truncus pulmonalis atau arteri truncus pulmonalis. Kemudian ini yang besar ada truncus brachiocephalica. Baru ada arteri subsclavia dextra dan sinistra. Kemudian ini ada vena pulmonalis yang besar. Yang lubang kecilnya ini namanya foramina venarum minimarum. Ini ada lubang, kelihatan kan lubangan itu? Ini namanya vena azygos sinistra. Karena dia di kiri, vena azygos sinistra. Oke. Kemudian ini vena cava caudal, vena cava kranial, dua ini. Ini truncus pulmonalis, jadi pulmo. Oke, itu.